Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karunia Shivani, NIM 19505-109. Di sini saya akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu mengenai etika dengan hukum. Etika juga tidak terlepas dari hukum urutan kebutuhan. Menurut Maslow, yang paling pokok adalah pemenuhan kebutuhan jasmaniah terlebih dahulu agar dapat merasakan urgensi kebutuhan ekstrim dan aktualisasi diri sebagai profesional. Pendapat kontroversial responden Kohlberg menunjukkan bahwa menipu, mencuri, berbohong adalah tindakan etis apabila digunakan dalam kerangka untuk melanjutkan hidup. Secara umum, hukum mengukur kegiatan-kegiatan etika yang kebetulan selaras dengan aturan hukum. Jika pelanggaran etika sudah mengarah kepada pelanggaran hukum, misalnya korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka hukumlah yang akan berbicara. Dalam hal ini, hukum pidana menduduki tempat utama dalam masalah integritas, objektivitas, dan manfaat bagi masyarakat luas, pemerintah, dan dunia usaha. Sedangkan hukum perdata menempati prioritas selanjutnya. Dalam hukum yang dikenal adanya hukum disiplin yang merupakan bagian dari hukum pidana, yang mengatur dan berlaku bagi suatu golongan atau profesi yang bergerak dalam aktivitas sosial kemasyarakatan yang keputusannya harus dipatuhi oleh anggota. Jadi, hukum disiplin itu terbagi menjadi dua golongan, yaitu ada golongan hierarkis, itu meliputi militer, pegawai negeri, dan sebagainya. Dan yang kedua, golongan non-hierarkis, yaitu hukum profesi atau hukum organisasi profesi. Misalnya, hukum disiplin. Hukum disiplin ini pada pokoknya memiliki ciri sanksi yang diberikan tidak terlalu keras, penegakan moral, dan edukatif. Pengadilan umum disiplin dapat dilakukan secara terbuka atau pintu tertutup, lalu hasilnya diumumkan. Jadi etika, moral, dan hukum itu saling berhubungan, yaitu bahwa pelanggaran etika dan moral bisa saja menyentuh wilayah hukum dan akan mendapatkan sanksi hukum. Namun pada kondisi lain, bisa saja pelanggaran etika hanya mendapat sanksi sosial dari masyarakat karena pelanggaran tersebut tidak menyentuh wilayah hukum positif yang berlaku. Selanjutnya, berbagai macam etika yang berkembang di masyarakat. Yang pertama, etika deskriptif. Etika deskriptif merupakan etika yang berbicara mengenai suatu fakta, yaitu tentang nilai dan pola perilaku manusia terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya dalam kehidupan masyarakat. Jadi etika ini berusaha menyoroti secara rasional dan kritis tentang apa yang diharapkan manusia dalam hidup ini mengenai sesuatu yang bernilai. Dan yang kedua, etika normatif. Etika normatif yaitu etika yang memberikan penilaian serta himbauan kepada manusia tentang bagaimana harus bertindak sesuai norma yang berlaku. Jadi etika ini berbicara mengenai norma-norma yang menuntun tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Etika normatif itu berbeda dengan etika deskriptif. Perbedaannya adalah bahwa etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku yang akan dilakukan. Sedangkan etika normatif memberikan penilaian sekaligus memberikan norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Sonny Keraf pada 1991 mencatat adanya dua norma yang berkembang, yaitu norma umum dan norma khusus. Norma umum merupakan norma yang memiliki sifat universal yang dapat dikelompokkan lagi menjadi tiga kelompok, yaitu norma sopan santun, norma hukum, dan norma moral. Adapun norma khusus merupakan aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan atau kehidupan dalam lingkup yang lebih sempit. Misalnya, menyangkut aturan mengunjungi pasien di sebuah rumah sakit, aturan bermain dalam olahraga, dan sebagainya. Dari sudut pandang yang lain, kita akan melihat sistematika etika aptik seperti yang dikutip oleh Sonny Keraf yang membagi struktur etika menjadi diagram. Dari diagram tersebut terlihat bahwa secara umum etika terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum adalah etika tentang kondisi-kondisi dasar dan umum, bagaimana manusia harus bertindak secara etis.
Etika ini merupakan prinsip moral dasar yang menjadi pegangan manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik buruknya suatu tindakan. Adapun etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan khusus. Penerapan dalam bidang khusus tersebut misalnya, bagaimana seseorang bertindak dalam bidang kehidupan tertentu yang dilatar belakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia untuk bertindak secara etis. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.